Dog give you unconditional love. Ungkapan ini memang tepat, karena anjing mencintai majikannya dengan tulus. Mereka tidak peduli mobil apa yang kamu kemudikan. Mereka tidak peduli apa yang kamu ketahui. Mereka juga tidak peduli apa yang kamu pakai. Mereka juga tidak peduli di mana kamu tinggal. Mereka hanya peduli jika kamu ada di dekat mereka terus. Hiks, jadi baper nih. Dunia modern saat ini menggunakan anjing untuk lebih banyak pekerjaan, seperti keperluan polisi dan militer untuk melacak dan menemukan bahan peledak, obat-obat terlarang, ataupun orang jahat. Ataupun anjing penolong buat manusia seperti rescue pada tempat kecelakaan atau bencana, memandu orang buta, bahkan terapi penyandang cacat mental. Wow, man help friends. Sejatinya, nenek moyang anjing itu binatang yang beraktivitas di malam hari. Makanya kemampuan matanya, kemampuan penglihatannya itu belum terlalu sempurna. Dia nggak bisa membedakan warna. Banyak orang bilang bahwa anjing itu hanya bisa lihat warna hitam dan putih aja. Tapi penelitian ilmuwan terakhir menemukan bahwa anjing bisa melihat warna loh. Itu warna biru dan kuning. Warna yang lain seperti merah, hijau mereka nggak bisa lihat. Makanya jawabannya B, warna biru dan kuning. Oke? Kalau gitu, kalau udah oke, kita dengar selanjutnya, info selanjutnya tentang anjing yang mati di industri film di Amerika yang udah bangkrut tuh. Kamu tahu nggak? Tahu nggak? Ya kita lihat tuh. Oke. Pada awal masa industri film di Hollywood, Amerika sono, ada seekor anjing yang menyelamatkan rumah produksi Warner Bros dari kebangkrutan. Film anjing dengan ketangkasan serta kepintarannya itu sangat digemari dan laku keras, sampai dibuat 26 sequel. Film Rin Tin Tin membuat pundi-pundi Warner Bros menjadi gemuk mendadak. Ya, mereka memasang seekor anjing German Shepherd kelahiran tahun 10 September 1918 sebagai bintang utama. Saking larisnya, ketika superstar generasi pertamanya mati pada tahun 10 Agustus 1932, keturunannya terus memainkan sequel film Rin Tin Tin sampai tahun 2008. 14 generasi anjing Shepherd dari generasi keturunan yang sama main film selama lebih hampir 90 tahun. Gila bener. Ciri utama anjing jenis ini adalah struktur tubuh yang agak memanjang, proporsional, berotot, dan struktur tulang yang kokoh. Bentuk kepala berbentuk baji yang dilengkapi moncong yang panjang, yang terkesan anggun dan kuat. Selain itu, hidung canine ini biasanya berwarna hitam, walau sering juga dijumpai yang berwarna biru atau merah ati. Mata berwarna gelap dan berbentuk almond. Telinga anjing dewasa berbentuk tegak, lebar di bawah dan mengecil di atas. Untuk anjing yang masih anak-anak, telinganya terkulai ke bawah. German Shepherd atau Herder ini ada breed yang sangat populer dan gampang sekali dikenali karena ciri-cirinya yang khas. Impresi pertama dari anjing ini adalah kuat tapi tidak kasar, ekspresi muka yang cerdas, dan postur yang siaga. Tinggi herder jantan antara 62 sampai 66 cm. Kalau yang betina sekitar 55 sampai 62 cm. Anjing ini termasuk anjing besar. Berat jantannya 36 sampai 40 kg. Yang betinanya beratnya sekitar 27 sampai 29 kg. Anjing herder yang ukurannya di atas rata-rata tercatat tahun ini di Milky Way Farm, Tennessee, Amerika Serikat. Namanya Duke, usianya 6 tahun, dengan tinggi 81 cm dan berat 59 kg. Gede banget. Keturunan Duke diberi kategori baru, yaitu King Shepherd, yang didokumentasikan sebagai terah German Shepherd klasik dengan campuran darah dengan Shiloh Shepherd. Warna umum badan pada anjing herder adalah warna hitam dengan kombinasi warna coklat kemerah-merahan di sekitar muka, samping leher, leher depan, dada, perut, paha, sampai ke kaki belakang. Namun ada juga varian berwarna hitam semua, putih semua, krem dan abu-abu, atau kombinasi hitam coklat dengan warna coklat tua yang dominan.
Anjing German Shepherd yang pertama terdaftar adalah Harold von Grafrath, seekor anjing tangkas yang sangat cerdas dengan kemampuan menggiring ternak secara naluriah. Dan munculnya standar peranakan yang dilestarikan selama ini lebih dari 1 abad melalui pembiakan selektif. Karakteristik ini dikombinasikan dengan sikapnya yang penuh semangat, namun juga bisa dibawa santai, telah membuat anjing herder populer di dunia sebagai anjing pelayan dan sahabat yang setia. Pencetus peranakan herder adalah Kapten Kavaleri Max Emil Fredriksen von Stepanitsch saat menghadiri pertunjukan anjing di Hannover, Jerman pada tahun 1882. Seekor anjing penggiring bernama Hector Linksten menarik perhatiannya. Dengan kecerdasan dan kekuatan bawaan untuk menggiring hewan, ditambah daya tahan dan kelincahannya, Hector memiliki banyak kualitas anjing pekerja yang dicari Stepanitsch. Ia membeli Hector dan mengganti namanya menjadi Harold von Grafrath. Stepanitsch kemudian membiarkan Harold dengan seekor anjing betina dari jenis yang sama yang dipilih secara hati-hati. Harold von Grafrath menjadi pejantan pertama herder yang kita kenal sekarang. Saat pertama kali, mereka tidak tampak seperti herder yang kita tahu saat ini, karena mereka memiliki bulu yang kasar, berekor pendek, dan agak menyerupai mongrel. Penampakan herder seperti sekarang ini baru muncul setelah Perang Dunia Kedua. Anjing herder sebenarnya diciptakan dari persilangan walking sheepdog yang bertujuan membuat anjing pekerja yang bisa mengembala dan bisa berlari untuk waktu yang lama. Pada tahun 1906, anjing herder pertama diekspor ke Amerika, dan sejak itu jenis anjing ini menjadi sangat populer dan menjadi salah satu jenis anjing paling favorit di Amerika Serikat sebagai anjing peliharaan maupun sebagai anjing pekerja, terutama untuk polisi. Mereka banyak digunakan untuk tujuan keamanan karena naluri melindungi mereka yang sangat kuat. Anjing herder punya sifat yang khas, yaitu tidak takut pada apapun, selalu waspada, setia pada perawatnya, protektif pada perawat ataupun majikannya, ramah pada anggota keluarga, sedikit menggonggong, banyak bertindak, dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Anjing gembala penjaga hewan ternak seperti herder ini menunjukkan sifat-sifat anjing pemburu juga, namun secara terkendali. Mereka menggunakan taktik pemburu terhadap hewan buruan untuk menakut-nakuti agar kawanan ternak bisa dikendalikan. Naluri alami untuk membunuh hewan buruan ditekan melalui latihan. Anjing herder sangat mencintai pemiliknya, tetapi ia tidak begitu menyukai orang asing. Anjing herder yang terlatih dan biasa diajak bersosialisasi tidak akan agresif pada orang asing. Ia hanya tidak ingin orang asing memasuki wilayah teritorialnya. Selain kurang bersahabat dengan orang asing, anjing herder akan menggonggong keras ketika ada orang asing mengetuk pintu rumah Anda. Ia tidak akan segan atau ragu untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi jika ada bahaya yang mengancam mereka. Anjing herder juga sangat protektif terhadap anak-anak. Anjing German Shepherd adalah makhluk yang memiliki rasa ingin tahu yang besar. Bukannya menjauh, ia malah mendekati sesuatu yang terlihat aneh baginya. Anjing ini suka menjelajahi lingkungannya, sering memeriksa halaman ketika mereka pergi keluar rumah setiap hari. Rasa ingin tahu anjing herder akan sangat terlihat ketika ia masih anak-anak. Uniknya lagi, ras gembala Jerman juga mempunyai kemampuan melacak dan mencium bau-bauan yang tergolong tinggi. Mereka memiliki 225 juta reseptor aroma yang jauh dari manusia yang memiliki hanya 5 juta saja. Terah gembala Jerman ini banyak keunggulannya. Bisa untuk mengembala ternak, berburu, menjaga daerah, bahkan melacak sesuatu. Makanya, herder merupakan pilihan populer untuk hewan penolong. Pokoknya, mereka sangat serbaguna. Herder juga punya 2 lapis bulu. Bulu dalam yang rapat dan hangat, dan bulu luar yang sedikit panjang dan sedikit kasar. Bulu lapis 2 ini efektif untuk adaptasi pada suhu panas dan dingin. Anjing herder termasuk salah satu jenis yang bulunya sering rontok. Bulu herder harus sering disisir setiap hari, atau rumah Anda bisa penuh dengan bulu-bulu rontoknya. Mandikan hanya bila perlu. Terlalu sering dimandikan bisa mengakibatkan iritasi kulit karena menipisnya minyak kulit. Halaman yang luas tentu saja tempat yang nyaman untuk German Shepherd. Oh ya, mereka adalah pelari yang tangguh loh. Saat berlari, ia bisa langsung berakselerasi hingga mencapai kecepatan puncak, berhenti tiba-tiba, lalu berputar secara tajam tanpa kehilangan keseimbangan. Kemampuan ini menjadi salah satu dari sekian banyak alasan kenapa mereka sering dijadikan anjing polisi dan anjing militer. Secara umum, memang anjing ini lebih mudah dilatih oleh manusia dibanding hewan lainnya, seperti kucing, burung, dan ikan. Dan anjing herder merupakan salah satu jenis anjing yang sangat gampang dilatih. Selain sifatnya yang pemberani, butuh hubungan yang kuat dengannya untuk dapat melatihnya. Secara alami, anjing herder membutuhkan sosok pemilik yang tenang, tegas,
dan juga konsisten untuk melatih fisik dan mentalnya juga, agar temperamen anjing herder dapat menjadi stabil. Kesetiaannya dan sikap melindungi membuat German Shepherd adalah anggota keluarga kelas 1. German Shepherd termasuk breed yang relatif sehat dan struktur badan yang kuat. Namun ada beberapa masalah kesehatan yang sering ditemui, seperti perkembangan persendian pinggul dan paha yang tidak normal, gangguan pencernaan atau perut kembung, eksim atau masalah kulit yang kronis, radang kornea, dan kadang epilepsi. Usia rata-rata 7-13 tahun. German Shepherd Dog tercatat di Federasi Kinologi Internasional pada nomor urut 166 dan masuk kelas anjing penggembala. German Shepherd menduduki ranking kedua dari 195 breed dalam pencatatan American Kennel Club. Oke, anjing yang kejang-kejang otomatis dia tidak sadarkan diri. Jadi biasanya dia melakukan gerakan-gerakan kaku yang seperti kejangan, dia menarik seperti itu. Nah, pada kondisi tidak sadar seperti itu, memang biasanya kami sarankan kepada pemilik untuk mencoba menenangkan, tetapi bukan berarti dari kepalanya gitu. Jadi hati-hati dengan untuk menyentuh di bagian kepalanya, karena kondisi kejang pada anjing ini tentu yang itu tadi, anjingnya tidak sadar sehingga potensi untuk menggigit atau jadi melukai pada pemilik jadi cukup besar. Jadi kalau mau membantu menenangkan, bisa dengan mengelus-elus atau menepuk-nepuk di bagian dada atau di bagian punggungnya. Kemudian selain itu juga biasanya saya sarankan untuk membawa anjing itu sebisanya ke tempat yang tidak membahayakan fisik anjingnya. Jadi kalau misalnya ada benda-benda yang memang sekiranya bakalan membahayakan, ini bisa dijauhkan atau anjingnya yang digeser ke tempat yang tidak berbahaya. Kemudian kalau misalnya khawatir nanti lidahnya kegigit nih misalnya seperti itu, boleh saja kita memasukkan benda asal tidak yang tajam atau apa, kita selipkan di situ boleh. Tetapi sebetulnya untuk anjing yang mengalami kejang-kejang, dia kecenderungannya bukan mengeluarkan lidah tapi bakalan menarik lidahnya. Jadi nggak usah terlalu khawatir akan kejadian seperti lidahnya tergigit seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam kondisi seperti itu kita bisa membawa ke dokter hewan, boleh untuk dibawa ke dokter hewan. Tetapi kalau memang sekiranya tidak bisa dibawa ke dokter hewan, memang alangkah baiknya kalau misalnya dokter hewannya juga bisa datang ke tempat atau ke rumah untuk membantu memberikan obat penenang, karena tentu kalau tidak bisa ditenangkan dengan secara fisik oleh kita, ya tentu kita membutuhkan bantuan obat-obatan seperti itu. Oh, jadi gitu cara nanganin anjing kita kalau kejang di rumah. Jadi tahu kan? Nah, untuk selanjutnya kita kasih kuis. Kalau kuis yang kemarin soal bagaimana anjing bisa melihat warna, sekarang tahu nggak teman-teman? Coba teman-teman tahu nggak? Seberapa jauh anjing bisa melihat pawangnya? Nah, dari anjing bisa lihat pawangnya itu seberapa jauh? Pilihannya nih, ini nih. Kalau yang bisa jawab, kirim jawabannya ke kita. Pasti ada hadiah. Kita pasti kirim hadiah. Oke? Demikian ulasan singkat tentang The Famous German Shepherd. Semoga bermanfaat. Oh iya, bagi teman-teman yang mau kasih usulan breed apa yang mau dibahas lagi, bisa ketik komen di bawah ini. Thanks.